Salam, selamat pagi. Kembali lagi kita semua mendengarkan firman Tuhan hari ini. Senin 4 Januari 2021. Firman Tuhan terdapat di dalam Yakobus 4 ayat 11 hingga ayat 17. Mari saudaraku kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena di hari yang baru, di tahun yang baru ini, kami diperkenankan untuk mendengar firman Tuhan. Sabda kebenaran firman-Mu bagi kami, mampukan kami untuk terus bertumbuh di dalam firman-Mu, serta dapat mengenal selamat-Mu yang kekal itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yakobus 4 ayat 11 hingga ayat 17 ada dua perikop. Perikop yang pertama, jangan memfitnah orang. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Perikop yang kedua, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahannya demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam renungan ini, saya ingin menceritakan tentang seorang wanita yang meminta nasihat dan petunjuk kepada seorang filsuf yang bijak. Suatu hari perempuan datang dan menjumpai seorang filsuf, lalu bertanya, "Bapak, bagaimanakah caranya agar saya tidak lagi menyebarkan berita bohong kepada orang lain?" Lalu kata filsuf ini, "Ambillah sekarung kapas ini, lalu tebarkanlah di sepanjang jalan. Setelah itu kumpulkanlah kembali." Wanita ini pun mengikuti petunjuk dan arahan dari filsuf ini. Lalu ia kembali dan mengatakan, "Bapak, saya tidak dapat mengumpulkan kembali kapas yang telah berterbangan di tiup angin." Lalu kata bapak ini, "Begitupun dengan berita yang kamu sampaikan tidak akan bisa kembali lagi." Nah, saudara-saudara, seperti yang disampaikan oleh Yakobus, janganlah kita menyampaikan berita yang belum tentu kebenarannya teruji. Bisa saja itu adalah berita yang bohong, karena bisa berakibat fatal bagi kita sendiri dan bagi orang lain dalam kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. Lalu apa benang merah yang dapat kita ambil untuk kedua perikop ini? Saudaraku yang terkasih, berencana merupakan hal yang wajar bagi semua orang, agar tujuannya supaya apa yang kita rencanakan tadi dapat berjalan baik, seturut dengan perencanaan kita. Lalu apa perbedaan perencanaan orang percaya, orang-orang pemikul salib, dengan perencanaan mereka yang bukan orang pemikul salib? Yakobus menyatakan bahwa perbedaan tersebut ada, bahkan sangat nyata. Mereka
yang bukan pemikul salib, orang-orang yang tidak percaya cenderung bergantung pada diri sendiri. Sedangkan orang-orang yang percaya, orang-orang pemikul salib, perencanaannya bergantung kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya, mengapa orang-orang pemikul salib perlu mengandalkan Tuhan? Dan jawabannya adalah karena manusia itu merupakan makhluk yang terbatas. Makanya ia bergantung, tidak dapat bergantung pada dirinya sendiri, dan itu mustahil. Karena di ayat 13 kita melihat pernyataan yang dikutip oleh Yakobus ini adalah pernyataan umum yang sering kali disampaikan oleh pedagang pada zaman Yakobus. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini, besok kami akan berangkat kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bertitik tolak melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa orang percaya yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang hidupnya diberkati. Tetapi orang yang tidak mengandalkan Tuhan dalam setiap perencanaannya dan bergantung pada diri sendiri, itu merupakan sebuah kecongkakan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita semua bahwa janganlah kita melupakan Tuhan dalam setiap perkara hidup kita, tetapi mari kita berpaut dan bergantung terus kepada Allah yang hidup. Dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari terus minta pimpinan kuasa Roh Kudus, supaya dalam setiap perkataan kita, dalam setiap perencanaan, maupun dalam setiap perkara hidup, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menjadi nahkoda, Allah yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kita. Di tahun yang baru ini, hendaklah setiap kita untuk terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin untuk firman-Nya. Mari saudaraku kita berdoa, menaikkan doa syafaat kita dan doa syukur. Terima kasih Bapa di sorga. Firman Tuhan menguatkan kami semua, supaya hidup kami terus berpaut dan bergantung kepada Tuhan saja. Roh Kudus yang akan membimbing kami dalam setiap langkah juang kami, sehingga kami dimampukan untuk melewati menjalani hari-hari hidup kami dengan hidup yang berkemenangan, dengan sukacita dan berkat yang berasal daripada Engkau. Kami berdoa dan membawa jemaat Gereja Kalimantan Evangelis, secara khusus jemaat GKI Hosana Purcahu. Berkatilah jemaat GKI Hosana Purcahu ya Tuhan, dalam hidup dan keberadaan mereka, biar mereka semakin menjadi jemaat yang mandiri, yang teguh imannya, yang kuat, bahkan dalam segenap hal yang boleh mereka kerjakan dapat memuliakan Tuhan, dan mereka berkelebihan di dalam berbagai kebajikan, untuk terus menopang Resort GKI Purcahu dalam kehidupan mereka, sehingga jemaatmu semakin bertumbuh dalam pengenalan Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kemurahan dan berkat Tuhan. Allah senantiasa mencurahkan berkat demi berkat, karunia tambah karunia yang Tuhan nyatakan. Berkati Resort GKI Purcahu, para pekerja, pendeta, penginjil, pikaris, hamba Tuhan yang tergerak hatinya untuk mendukung penata layanan di Resort GKI Purcahu. Berkati ya Tuhan, agar resortmu semakin
mandiri, semakin diberkati dalam setiap penata layanan pengembangan jemaatmu, sehingga gerejamu semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengenal selamat yang kekal itu. Teristimewa hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam keadaan sakit karena terpapar virus corona. Mari ya Allah, Engkau menjamah hidup mereka. Engkau pulihkan mereka Tuhan. Dengan kasih setiamu yang besar itu, Engkau mengangkat setiap sakit penyakit mereka. Dan kami percaya karena bilur Yesus Kristus mereka disembuhkan. Tuhan menguatkan iman percaya mereka, agar mereka dengan teguh, dengan penuh semangat dapat melawan setiap sakit penyakit yang ada dalam diri mereka. Berkati tim Satgas penanggulangan pandemi virus COVID-19 ini, agar mereka diberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kesehatan dan kekuatan imun tubuh yang lebih, supaya mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dan dengan pertolongan Tuhan Allah memberkati mereka. Berkati pemerintah kami, lembaga eksekutif maupun legislatif, bersama-sama bersinergi membangun Kabupaten Murung Raya tidak Tangka Balang maju berkembang dalam melaksanakan amanah rakyat, sehingga masyarakat Kabupaten Murung Raya senantiasa merasakan damai sejahtera, pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Berkatilah kehidupan kami sekalian pada hari-hari yang akan kami jelang. Biarlah kami beroleh kekuatan dan pertolongan untuk menjalani hari-hari hidup kami di tahun yang baru, semangat yang baru. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan doa permohonan kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau